Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Nama saya Evan, IHSG. Jumat kemarin ditutup melemah 0,6% di level 7696.92. Candlenya sih masih di dalam range 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 25. Jadi masih inside bar. Cuman ya masih ada kemungkinan koreksi-koreksi dikit di waktu dekat ke depan ya. Cuman seturun-turunnya IHSG dalam waktu dekat ke depan ini, misalnya turun lanjut turun gitu ceritanya. Seturun-turunnya IHSG misalnya lanjut turun, selama nggak turun dan tutup di bawah 7546 masih aman lah. Level change of karakternya di situ 7546. Jadi mudah-mudahan nggak bikin cok, biar lanjut ke 8 ribuan ya. Gitu. Karena kalau bikin cok 7 breakdown dan tutup di bawah 7546, ya ada perubahan struktur dari yang tadinya uptrend jadi nggak uptrend gitu, atau setidaknya bahasa gampangnya ada peluang terkoreksi lebih dalam. Paling nggak kemungkinannya sih tes 7400 7300 ya. Area ini adalah area yang pernah jadi resisten dan di breakout. Ceritanya gitu, sisanya masih sama. Jadi sekarang kita bahas saham-saham yang masih masuk ke watchlist. Sebenarnya masih ada banyak, tapi saham-saham yang dalam waktu dekat belakangan ini belum ada pergerakan signifikan, sementara skip dulu ya biar nggak terlalu panjang. Nanti request aja di kolom komen kalau misalnya ada saham favoritnya yang kemarin dibahas terus hari ini nggak dibahas. Nah, silahkan tulis di kolom komen kalau mau dibahas lagi. Saham pertama, Hoki. Ini adalah saham yang kemarin masuk ke rekomendasi untuk hari Jumat. Strateginya adalah beli di 120, stop lossnya di bawah 111. Kalau tutup di bawah 111, jadi masih bisa dibeli dan masih bisa disimpan buat yang udah punya barang ya. Jadi buat yang udah punya barang simpan, buat yang belum punya barang besok Senin boleh dibeli stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 111. Targetnya masih lumayan. Yang kedua, RALS. Nah, ini saham yang pernah masuk rekomendasi juga beberapa waktu yang lalu, beberapa kali. Jadi buat yang udah punya barang, simpen aja dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 374 masih aman. Buat yang belum punya dan mau beli, silakan Senin dibeli, nggak apa-apa. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 374, target TP1 ada di 480. Berikutnya ada PDPP. Nah, harusnya udah punya barang ya. Strateginya kemarin di hari Jumat itu paling nggak terakhir ada di rekomendasi hari Jumat ya. Strateginya beli di 555. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 520 dan target TP1 ada di 625. Udah dapat barang harusnya. Jadi disimpan dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 520. 1 2 3. Yang keempat ada Akra. Akra OTW ke target TP2 dari setup ini nih, dominant break. Mudah-mudahan lancar ke 1640 ya. Jadi simpan dulu buat yang masih simpan barang, masih punya barang. Dan boleh pasang trailing stop di 1500 nggak apa-apa. Terus berikutnya ada Buka. Nah, ini masih aman juga disimpan buat yang sudah punya barang. Selama nggak turun dan tutup di bawah 107. Kemarin harusnya udah punya barang sih ya. Beli pertama itu yang ada di rekomendasi di harga 114. Selanjutnya di 117, 116. Dan target TP pertama ada di 138. Terus yang berikutnya ada Cleo. Kemarin Jumat tutupan candlenya cenderung indecision ya di area target TP1. Jadi buat yang udah punya barang mungkin beli di 1300 atau di bawahnya dikit. TP dulu nggak masalah, TP sebagian itu dulu nggak masalah ya. Ngantri di area-area bawahnya dulu, paling nggak sih pengennya di sekitar 12.30 sih. Ada koreksi-koreksi dikit ke situ, atau kalau lebih bawahnya ada di area pre-entry-nya yaitu 11.70. Mudah-mudahan sih paling nggak ke 12.30 lah. Jadi yang udah punya barang TP dulu aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Yang berikutnya ada GJTL. GJTL udah punya barang sih, karena pernah diajakin beli, pernah ada rekomendasi maksudnya dibeli di 1300. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1220. Jadi masih aman disimpan untuk sekarang. Targetnya di TP full cycle di
1560. Terus ada IMCO yang masih higher low dan menguat tipis 0,2% di hari Jumat kemarin ya, meskipun candlenya merah cenderung indecision. Merah body kecil, ini candle kecil. Nah, ini mudah-mudahan masih OTW ke atas. Setidaknya ke 4700, mudah-mudahan ke sana ya. Dari setup di bulan Agustus target TP2-nya di 4200, mudah-mudahan sih ke 4200 lah. Dan kalau dari setup yang sebelumnya harusnya ini masih bisa dipakai juga. Target ke TP2-nya di 4770-an. Mudah-mudahan bisa ke sana dan full cycle di 5500. 5475 5400 lah. Ini sih mudah-mudahan bisa ke full cycle. Tapi paling enggak ke 4200 itu udah lumayan sih ya. Beli di 3730 paling enggak dan 3670. TP 4200 lumayan. Risk reward rasionya bagus. Terus yang berikutnya ada Indi. Lanjut menguat kemarin Jumat, menguat 5,2%, tutup di 1735. OTW target TP2 ada di 1940 ya. Kemarin ini bikin rally base nya ada 2 candle. Jadi harapannya sih ada koreksi. Cuman buat yang lagi pengen ngejar harga, area base-nya ini bisa jadi area entry sih. Tapi hati-hati ya. Ini risikonya kalau atau cut loss-nya cukup di bawah 1620 aja kalau tutup di bawah situ. Entry-nya di 1670 atau 1665. Kalau misalnya minat. Enaknya sih ngantri agak bawah, cuman ya karena ini lagi kencang momentumnya dan waktu nge-breakout kemarin itu ada imbalance juga. Jadi ya ini ngetes imbalance waktu nge-break resisten kemarin sih ya. Nah, jadi breakoutnya itu strong. Ceritanya gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa lancar ke 1940. Nggak apa-apa lah kalau misalnya yang antri di bawah nggak dapat barang. Jadi kalau misalnya mau kejar harga ngantrinya di 1665 atau 1670 ya. Stop lossnya di sebenarnya cukup kalau tutup di bawah 1620 sih. Atau di bawah 1600 juga nggak apa-apa lah. Kemudian yang berikutnya ada INKP. Nah, ini masih relatif aman disimpan. Semoga lancar ke target TP1 ada di 9000 ya. Jadi aman lah, simpen dulu nggak apa-apa. Kemudian ada MDKA, mantap kemarin Jumat menguat 4,2%, tutup di 2700. Higher low dan mudah-mudahan lancar ke 2970 atau bahkan breakout ya. Kalau dari setup yang sebelumnya waktu bikin change of character di Desember lalu tuh, ini OTW ke target 12 sih, 3290. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Jadi simpen dulu buat yang udah punya barang. Kalau mau TP sebagian dulu aja. Nextnya ada saham requestan yang masuk di kolom komen ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang mau di request saham favoritnya dibahas di sini dan atau ada yang mau disampaikan, silahkan tulis saja langsung di kolom komen di bawah. Jadi saham yang di request adalah MTDL. Oke, si MTDL ini. Nah, ceritanya kita pakai struktur si internalnya aja. Jadi ini sudah ada change of character. Dari yang tadinya strukturnya downtrend, ambil inducement, kemudian bikin change of character. Berubah jadi nggak downtrend dan cenderung uptrend. Setupnya ada di bawah sini. Ada CB1 di sini, kemudian setelah muncul CB1 nyamperin TP1 dan ambil area pullback, lanjut ke target TP2. Nah, ini sudah tutup di atas, sudah pernah tutup di atas extend TP2. Jadi kalau misalnya maksud pertanyaannya adalah apakah ada setup, jawabannya ada. Di kondisi ini area entry-nya di mana? Area entry-nya adalah di area 580 575 ini, dan beberapa bulan terakhir, 2-3 bulan terakhir lah ya. Ini cenderung sideways ya, range-nya makin menyempit di sekitar extend TP1 sampai extend TP2. Jadi ini mudah-mudahan masih bisa lanjut ke target full cycle, ada di 745 targetnya. Jadi kalau misalnya udah punya barang, ini tinggal disimpan selama nggak turun dan tutup. Ini pullback terakhirnya kebetulan di bawah.
di bawah 540 ya, jadi agak jauh. Jadi ini adalah level stop loss kalau misalnya di bawah 540 maksudnya, yaitu level stop lossnya di bawah 540 kalau misalnya beli di 580 atau 575 dengan target di 745. Jadi risk reward rasionya masih oke sebenarnya. Buat yang udah punya barang simpen dulu nggak masalah, mudah-mudahan lancar ke berapa tadi 745 itu sih ya, mudah-mudahan menjawab. Kalau minat baru mau beli, usahakan sedekat mungkin dengan 580 atau 575 aja. Atau ini kan ada resistannya lebih rendah sih ya, cuman kalau level setidaknya 655 atau 670 ini di breakout, nge-breakoutnya pakai nge-breakoutnya misalnya diiringi imbalance atau rally base rally, nah itu bisa diikutin, bisa nggak perlu nunggu di bawah di 580 atau 575 lagi, nggak apa-apa. Itu sih. Jadi buat yang baru mau beli, wait and see dulu apakah berhasil breakout si 660 atau enggak. Setidaknya itu 660 di breakout dulu baru agak terang ya. Gitu. Mudah-mudahan sih ini jadi pola penerusan ke 745 target full cycle. Itu MTDL, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok 30 September 2024 hari Senin. Ada 3 saham, beberapa udah pernah masuk rekomendasi. Udah pernah semua sih. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum ada di watchlistnya ini saham, silakan tambahkan ke watchlist. Dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada BRIS. Nah, BRIS kemarin Jumat melemah 1,3%. Strateginya belum lama ini sih ya, yaitu ngantri di 2900. Tetap ngantri di 2900 ini dimasukin ke rekomendasi lagi ya, buat ngingetin aja supaya nggak lupa. Kalau misalnya belum pasang order dan berminat, silakan pasang. Atau boleh pakai GTC order, pasang order belinya supaya nggak lupa. Stop lossnya di bawah 2750 aja ya closingnya kalau harganya kalau tutup di bawah 2750, dan targetnya 3445 3450 itu. Jadi masih sama seperti rekomendasi sebelumnya. Kemudian BTPS, nah buat yang misalnya udah jualan, udah hilang barang, ini silahkan pakai strategi ini untuk buyback. Jadi karena BTPS masih OTW target TP2 di 1575 ya. Bapak Ibu yang udah hilang barang atau baru berminat untuk beli, silahkan bisa dibeli di 1270. Antri di area hijau juga boleh, atau beli langsung di 1270 juga boleh. Area hijaunya di 1240 ya. Langsung di 1270 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1200. Targetnya di mana? Targetnya adalah di target TP2 1575 gitu sih. Target ketiga ada target lagi saham ketiga ada SMA. Saham yang pernah masuk rekomendasi dan dari ke-trigger sampai sekarang belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Jadi masih anteng di sini aja. Nggak naik-naik, masih bukan naik-naik tapi belum naik-naik. Jadi buat yang udah punya barang, masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 117. Buat yang belum punya barang, silahkan bisa dibeli di 112 karena ini masih di area belinya, masih di area entry, dan target TP1 ada di 151. Jadi Bapak Ibu yang minat silahkan besok Senin bisa langsung beli di 122, stop lossnya di kalau tutup di 116 minimal atau lebih bawah. Dan targetnya TP1 ada di 151. Risk reward rasionya bagus, potensi rewardnya lebih dari 1:3 ini harusnya dibandingkan dengan risiko. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.